Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas segala pimpinannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Bilangan. Bacaan kita dari Bilangan pasal 3 sampai pasal keempat. Renungan kita dari Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan satu ayat, Bilangan 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa dengan aturan. Di rumah sakit, hanya dokter yang boleh masuk ke ruang operasi. Di bandara, hanya petugas tertentu yang boleh masuk ke ruang kendali. Bahkan di rumah pun, ada peran dan tanggung jawab yang jelas antara ayah, ibu, dan anak. Ketika aturan ini dilanggar, hasilnya bisa berbahaya. Hal yang sama berlaku dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Bilangan 3 menunjukkan bahwa Tuhan bukan Allah yang sembarangan, tetapi Allah yang kudus dan tertib. Dalam pasal ini, saudara, Tuhan menetapkan suku Lewi sebagai kelompok khusus yang akan melayaninya di kemah suci. Mereka ditugaskan membantu Imam Harun dan anak-anaknya, menjaga perlengkapan ibadah, mendirikan serta membongkar kemah, dan melayani mewakili seluruh umat Israel. Namun yang menarik, saudara, adalah peringatan Tuhan yang sangat tegas di ayat 10. Dikatakan orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ini terdengar sangat keras, saudara, tapi maknanya sangat dalam. Tuhan ingin umatnya menghormati kekudusannya dengan melayani sesuai aturan dan perintahnya. Jadi bukan semua orang bisa seenaknya mengambil alih tugas pelayanan. Karena ibadah bukan sekedar kegiatan sosial. Ibadah ada respon terhadap kekudusan Tuhan. Nah, saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini atau dari sini, saudara? Yang pertama, Tuhan adalah kudus dan kekudusannya harus dihormati. Saudara, Tuhan tidak berubah. Dia tetap Allah yang kudus dari dahulu sampai sekarang. Kekudusan ini menuntut kita untuk tidak sembarangan dalam melayani. Kita tidak boleh melayani asal-asalan, setengah hati, atau dengan motivasi yang salah. Melayani Tuhan berarti melayani pribadi yang layak mendapatkan yang terbaik dengan sikap hormat, takut akan Tuhan, dan penuh ketaatan. Yang kedua, saudara, pelayanan bukan soal keinginan, tapi panggilan. Dalam Bilangan 3, suku Lewi tidak mendaftarkan diri untuk melayani. Mereka dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa pelayanan bukan soal siapa mau, tapi siapa dipanggil dan mau taat. Kita semua dipanggil untuk melayani, tetapi bentuk pelayanannya bisa berbeda-beda. Yang terpenting adalah melayani sesuai tempat yang Tuhan percayakan, bukan memaksakan kehendak sendiri untuk melayani Dia. Yang ketiga, saudara, ketertiban dan ketaatan menunjukkan hormat kepada Tuhan. Ketika kita tunduk pada aturan pelayanan di gereja, bekerja sama dengan tim, menghormati pemimpin rohani, dan tidak menciptakan konflik dalam pelayanan, semua itu adalah wujud dari ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan yang kudus. Kita menghormati Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga lewat cara kita melayani dan berperilaku di tengah komunitas iman. Saudara, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menghormati kekudusan Tuhan dalam cara saya melayani Tuhan selama ini? Apakah saya melayani sesuai panggilan dan tugas yang Tuhan tetapkan bagi saya? Apakah saya menjaga ketertiban dan ketaatan dalam komunitas pelayanan? Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tapi pelayanan yang taat, tertib, dan dilakukan dengan hormat kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menebus kami dan memanggil kami untuk melayani Engkau. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami melayani dengan sikap yang salah atau tanpa menghargai kekudusan-Mu. Ajar kami untuk selalu taat pada panggilan-Mu, tunduk pada aturan-Mu, dan melayani dengan penuh hormat. Kiranya hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.